Jadi, sewaktu gue masih kecil, ya kira-kira kelas 4 SD, keluarga gue memutuskan pindah ke rumah nenek. Kesan pertama saat gue ketemu nenek, orangnya tuh anggun, berkarisma, auranya kental dengan nuansa Jawa. Gue memanggilnya Eyang Putri. Nenek gue ini punya gelar RR loh. Apa itu RR? Nah, bukan itu. Singkatnya, RR adalah Raden Roro, gelar bangsawan atau ningrat yang disematkan untuk perempuan yang masih memiliki garis keturunan dari keraton atau kerajaan di Jawa. Hari itu, gua disambut senyuman nenek yang ramah dan hangat. Gua masih ingat betul kalimat pertama yang diucapin nenek pada saat pertemuan itu. Selamat datang cucuku. Di rumah ini tidak ada hantu. Hantu itu tidak ada. Mendengar kata-kata nenek, badan gua langsung ngebeku. Secara kan, saat itu struktur otak gua masih di masa pertumbuhan, sedangkan bobot kalimat yang harus dicerna terlalu berat. Akhirnya, gua cuma bisa mangut. Long story short, hari-hari berjalan normal, hingga suatu ketika, gua mengalami hal ganjil. Pernah di tengah malam, tiba-tiba gua berjalan dalam tidur. Gua berjalan keluar rumah sambil ngomong, sapi, sapi, sapi. Sampai sekarang gua juga nggak paham kenapa mesti sapi. Dari bermacam-macam hewan, kenapa mesti sapi yang dipilih? Kenapa nggak buaya? Sebenarnya, berjalan ketika tidur secara medis juga disebut sleepwalk, yaitu sejenis gangguan tidur. Kejadian yang gua alami terjadi bukan cuma sekali, tapi beberapa kali. Setiap jalan ketika tidur, bapaklah yang selalu sikap bahwa gua masuk lagi ke dalam rumah. Puncaknya, kejadian di luar nalar pun terjadi. Suatu malam, sepulang dari kegiatan ronda atau biasa disebut dengan siskampling, bapak menemukan gua sedang tertidur di bawah salah satu pohon di halaman rumah. Dan yang membuat bapak gua shock, bapak ingat betul sebelum keluar ronda, pintu rumah sudah terkunci. Kuncinya pun disimpan di saku celana bapak. Karena merasa penasaran, diceklah semua pintu dan jendela rumah. Dan semuanya masih tertutup dan terkunci rapat. Sampai sekarang, belum ada jawabannya. Bagaimana bisa gua tidur di halaman rumah sementara semua pintu terkunci? Kejadian yang menimpa gua dinilai terlalu janggal. Keesokan harinya, keluarga gua mengadain semacam pengajian dan menyembelih seekor sapi. Pengajian pun berjalan dengan lancar. Dan sejak saat itu, gua tidak pernah lagi mengalami kejadian berjalan ketika tidur.